In progress. Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Clara Teresia selaku Ketua Tim Peneliti Hibah Dosen Muda. Pada hari ini saya akan melaporkan hasil penelitian kami yang berjudul Perancangan Alat Bantu Ergonomis untuk mengurangi keluhan MSDS pada petani sayuran di Kabupaten Bandung Barat. Adapun anggota peneliti kami yaitu ada Bapak Teddy Yogasara, Randi Parandi Gunawan, dan Febioly Arisa. Kami melakukan investigasi awal pada petani sayuran di Kabupaten Bandung Barat. Investigasi awal kami menghasilkan temuan bahwa proses penyemaian benih dan pemanenan sayur saat ini masih dilakukan secara konvensional, tanpa adanya alat bantu dan postur tubuh yang membungkuk dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga berpotensi resiko menimbulkan rasanya keluhan MSDS. Keluhan muskuloskeletal disorder dikatakan sebagai gangguan cedera yang dialami pada bagian otot rangka, sendi, dan syaraf yang berujung pada rasa sakit yang dialami pada bagian tubuh dari petani. Kemudian kami melakukan investigasi dengan menyebarkan survei keluhan otot rangka dari PEI. Didapatkan keluhan MSDS paling banyak pada bagian punggung bawah sejumlah 76,9%, lutut 69,2%, dan punggung atas 53,8%. Hal ini didapatkan karena banyaknya aktivitas yang membungkuk saat harus menyemai benih dan memanen sayuran. Sehingga perlu adanya intervensi untuk mengurangi keluhan MSDS yang dirasakan oleh petani sayuran. Kami memutuskan untuk melakukan perancangan alat bantu. Hal ini sejalan dengan roadmap penelitian Pusat Studi Ergonomi, yaitu di bagian Ergonomic Product Design. Kontribusi hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan alat bantu yang bisa bermanfaat untuk petani. Berikut ini adalah metodologi penelitian. Kami melibatkan 13 orang petani di Kabupaten Bandung Barat dengan menyebarkan survei Gotrak, survei PEI untuk keluhan otot rangka, dan juga perancangan alat bantu yang menggunakan pendekatan atau approach user-centered design. Aktivitas yang diteliti adalah aktivitas menyemai benih dan memanen selada, karena dua aktivitas ini yang memiliki resiko paling tinggi terkena keluhan MSDS. Outputnya dihasilkan dua rancangan output alat bantu pertanian. Adapun proses perancangan alat bantu dengan user-centered design dimulai dari proses perencanaan, menentukan spesifikasi konteks penggunaan alat bantu, yaitu di dua proses, yaitu penyemaian benih selada dan juga pemanenan sayur selada. Kemudian melakukan identifikasi kebutuhan pengguna lewat wawancara dan observasi kepada 13 orang petani. Kemudian kami akan melakukan desain workshop, scoring, konsep scoring, dan scamper. Dan akhirnya kami akan membuat prototipe final dan dievaluasi untuk memastikan prototipe tersebut memenuhi kebutuhan pengguna dari sisi efektivitasnya dan mengevaluasi dari sisi penilaian skor Gotraknya. Berikut adalah desain alat bantu penyemaian benih selada. Berikut adalah gambar sketsa yang terpilih berupa selongsong besi di mana pada handle-nya kita akan memasukkan benih selada dan ada bagian kantong penyimpanan untuk benih selada sementara dari berupa keranjang. Berikut adalah gambar CAD dan berikut adalah prototipe fisik akhirnya, di mana petani akan mengambil benih selada dari keranjang yang ada, memasukkan ke selongsong dan menaruhnya di tempat penanaman. Berikut adalah video hasil evaluasi yang kami lakukan pada alat bantu penyemaian benih selada. Dapat kita lihat yang awalnya banyak aktivitas membungkuk dan membawa ember yang berisi benih selada yang berat, sekarang dengan menggunakan keranjang cukup memindahkan alat bantu saja dan mengurangi postur membungkuk. Kita bisa melihat bahwa adanya perubahan perbandingan sebelum dan sesudah penggunaan alat, perubahan waktu siklus yang sebelumnya 30 detik menjadi lebih cepat, menjadi 24 detik. Dan potensi bahaya yang awalnya skor Gotrak di angka 8 menjadi angka 3 dalam kategori yang rendah. Tubuh yang membungkuk dan berjongkok menjadi tubuh yang berdiri dan menggunakan kedua tangan. Proses desain alat bantu pemanenan selada dari beberapa desain yang ada, akhirnya terpilihlah desain yang berbentuk seperti ini, di mana ada handle, batang, dan ada penjepit dari sayuran. Kemudian ada wadah sementara untuk meletakkan selada yang sudah dipanen, untuk mengurangi kadar air sebelum dimasukkan ke plastik penyimpanan. Berikut adalah gambar CAD dan kami membuat prototipe fisik. Awalnya memang prototipe ini masih cukup berat, sehingga kita evaluasi kembali
Dapatkanlah gambar akhir seperti ini dengan mata pisau yang tajam dan prototipe alat yang lebih ringan. Berikut adalah gambaran final alat bantu pemanenan selada yang digunakan oleh petani. Ada bagian handle grip untuk menjepit sayuran, memotong sayuran, dan memindahkan sayuran yang ada. Berikut adalah video evaluasi alat bantu pemanenan selada. Kita bisa melihat ada perubahan postur yang tadinya harus membungkuk dan menggunakan cutter untuk memotong selada yang ada berjongkok, sekarang hanya cukup berdiri. Jadi enak ya. Enak. Ada testimoni dari petani juga. Sangat tajam sekali pisaunya. Sangat tajam sekali pisaunya. Oh, set satu kaligus. Nah, kita mendapatkan bahwa ada perbandingan dari yang segi agak waktu besarnya nih. yang awalnya Satu di 5 detik kaligus. menjadi 8 detik. Aja. Memang ada perubahan waktu Sangat karena perlu tajam penyesuaian. pisaunya, Bu. Sangat tajam nih, lihat. Set. Oh, Tapi kita bisa set. melihat juga Nah, potensi bahaya yang awalnya skor 14 menjadi skor 2 di kategori rendah. Bekerja menjongkok menjadi bekerja berdiri dan menggunakan kedua tangan. ya, untuk mengeringkan biar nggak ada air di daunnya. Nyangkut kayak baunya. Dan ditempatkan di tempat penampungan sementara. Mantap. Mantap. Kesimpulan dari penelitian ini, kita mendapatkan hasil identifikasi keluhan otot rangka pada bagian punggung bawah, lutut, dan punggung atas. Kemudian kita melakukan perancangan 2 alat bantu, dan alat bantu yang ada terbukti secara ergonomis mengurangi keluhan MSDS yang ada pada petani dari skor Gottrak yang sebelumnya tinggi dan berbahaya di kategori 14 dan 8 menjadi rendah di kategori 2 dan 3. Penelitian lanjutan, kami berencana untuk menyempurnakan kembali di bagian efektivitas dari alat bantu yang ada. Seperti kita lihat tadi skor dari waktu siklusnya memang bertambah karena butuh waktu penyelesaian yang sedikit lebih lama dibandingkan dengan alat bantu yang di awal, sehingga memang butuh penyesuaian lebih lanjut dan evaluasi lanjutan. Kemudian kami berencana juga membuat mengajukan paten sederhana untuk 2 alat bantu, yaitu penyemaian benih dan pemanenan. Sekian presentasi yang ingin kami sampaikan. Terima kasih, dan kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada LPPM Unpar atas supportnya pada penelitian ini. Terima kasih dan sampai jumpa.